Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dan teman-teman saya mampu membuat video pempresentasian dari kelompok kami. Dan teman-teman sekalian masih mampu melihat video presentasi dari kelompok 8 yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke perkenalan. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aryofi Sopiana dengan NIM 2102546 selaku pemoderatoran presentasi kali ini. Dan ada dua pemateri yang cantik, yaitu ada saudari Teh Eva Nur Fitri Apriani dengan NIM 2109101. Yang kedua ada Teh Leviana Purnamasari dengan NIM 2102736. Kami kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Inovasi Peningkatan Profesionalisme Guru. Dengan bahan materi yaitu ada 3. Yang pertama, kegiatan PLC, yang kedua permasalahan pengimplementasian PLC, yang ketiga ada solusi pengimplementasian PLC. Di sini saya akan memaparkan mengenai kegiatan dari Professional Learning Community atau PLC. Nah, yang pertama ada pengertian Professional Learning Community, yang kedua ada program Professional Learning Community, yang ketiga ada tujuan Professional Learning Community di sekolah atau satuan pendidikan, dan yang keempat ada bentuk-bentuk Professional Learning Community. Nah, yang pertama ini terdapat pengertian dari Professional Learning Community. Nah, menurut Johar Permana dan Asep Suryana pada tahun 2016, mereka mengemukakan bahwa PLC ini merupakan proses akuisisi pengetahuan melalui proses inquiry secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber dari pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan belajar guru dan pengalaman belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PLC merupakan hasil belajar siswa melalui kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan dalam konteks kebutuhan belajar guru dan siswa. Terdapat karakteristik kunci atau unsur komunitas belajar profesional yang mencakup 5 domain. Yang pertama ada professional culture atau budaya profesional, leadership atau kepemimpinan. Yang ketiga ada focus on student atau fokus pada siswa. Keempat ada focus on professional learning atau fokus pada pembelajaran profesional. Dan yang kelima ada performance and development atau kinerja dan pengembangan. Nah, dalam budaya profesional yang kuat, anggota PLC ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Juga melibatkan pimpinan sekolah yang memberikan dukungan, sumber daya, dan arahan dalam mendukung kegiatan PLC. Selanjutnya, PLC harus memfokuskan pada kebutuhan belajar siswa dan bagaimana meningkatkan hasil belajar mereka. Juga PLC adalah komunitas belajar yang fokus pada pengembangan profesional anggota. Dan PLC harus mampu mengembangkan tindakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan hasil belajar siswa. Selanjutnya terdapat program Professional Learning Community. Nah, program PLC ini merupakan salah satu pendekatan baru dalam memimpin pengurus sekolah atau kepala sekolah dan juga guru-guru untuk melakukan perubahan dalam pendidikan dengan matlamat, meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah secara bersepadu. Nah, program ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara guru-guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya terdapat tujuan dari Professional Learning Community, antara lain yang pertama yaitu memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua, PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang keempat, PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang kelima, guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para siswa. Dan yang keenam, pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Bentuk-bentuk
Professional Learning Community ada 3. Yang pertama, KKG atau MGMP sekolah, yang kedua VLC level satuan pendidikan, yang ketiga lesson study. Nah, dalam ketiga bentuk ini ada perbedaannya sendiri, yaitu KKG atau MGMP merupakan para guru di sini dapat memanfaatkan wadah MGP sekolah untuk SMP, SMA, dan SMK, dan KKG untuk SD. Nah, di dalam forum ini, guru tersebut dapat berdiskusi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Tahapannya yaitu ada 2. Yang pertama, membentuk MGMP sekolah atau KKG sekolah. Yang kedua yaitu MGMP atau KKG sekolah membuat program kerja. Selanjutnya yaitu VLC level satuan pendidikan. Kepala sekolah harus melakukan VLC di level sekolah. Nah, hal ini dapat dilakukan di dalam forum seperti rapat pembinaan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan learning action di antara para guru. Kepala sekolah membentuk kultur, memahami permasalahan kegiatan belajar mengajar untuk masalah-masalah serta hal-hal yang generik atau bersifat umum yang ditemui oleh kebanyakan para guru. Nah, pertemuan atau rapat ini dilakukan dalam 1 bulan 1 kali. Selanjutnya yang terakhir yaitu lesson study. Nah, lesson study ini menurut Danny Spark tahun 1999 yaitu suatu proses kolaboratif di mana sekelompok guru mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, kemudian merencanakan suatu perbaikan dalam pembelajaran tersebut, dan selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu guru dalam kelompok guru melaksanakannya, sementara guru yang lain sebagai pengamat. Kemudian mengevaluasi dan merevisi pembelajarannya, mengajarkan pembelajaran yang telah direvisi, kemudian mengevaluasi lagi, lalu berbagi atau menyebarluaskan hasilnya kepada guru-guru yang lain. Bisa disimpulkan bahwa lesson study ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan solusinya, dan selanjutnya yaitu mengajarkan apa itu solusi yang telah diajarkan kepada guru-guru yang lain setelah diamati oleh guru yang lainnya juga. Selanjutnya yaitu pentingnya VLC bagi perkembangan profesional guru. Menurut Darling Hammond tahun 1993 menyatakan bahwa para guru harus difasilitasi agar terlibat secara sadar dalam proses saling belajar, yaitu kegiatan pembelajaran, dan berkolaborasi dalam memecahkan persoalan nyata yang mereka alami. Kemudian di sekolah melalui komunitas belajar profesional atau biasa disebut dengan Professional Learning Community. Nah, mereka harus intens merasakan atmosfer belajar di antara sama rekan guru. Implementasi VLC di sekolah diharapkan mampu membantu para guru untuk menemukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang mereka alami dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sisi lain, penerapan PLC ini akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Artinya, PLC ini penting dilakukan oleh guru untuk mengetahui atau mencari solusi atas permasalahan yang sering mereka alami dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya yaitu permasalahan pengimplementasian PLC. Yang pertama, para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat secara program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang keempat, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang terakhir, dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah terdisertifikasi. Yang selanjutnya yaitu solusi pengimplementasian PLC. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang tepat yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
Yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Cukup sekian pematerian dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kosakata yang telah kami sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pematerian kami. Cukup sekian dan terima kasih telah menyimak dengan baik sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.